Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin sekalian yang pada hari ini senantiasa diberikan anugerah yang berlimpah. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Stephen Malvin Gunawan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi yang sedang gencar-gencarnya dibahas, yaitu reduce carbon emission atau diartikan sebagai pengurangan emisi karbon. Emisi karbon mungkin kata yang tidak asing di telinga setiap orang. Jika kita melihat kembali beberapa dekade terakhir, dunia membahas mengenai gentingnya emisi karbon yang memengaruhi keberlanjutan kehidupan di masa depan. Hampir semua pihak terkait hingga konferensi dunia menargetkan net zero carbon emission by 2050. Tentu, emisi karbon menjadi perhatian yang sangat serius di era saat ini dan berikutnya. Karbon sendiri adalah salah satu materi kimia yang sangat penting dan dapat dikatakan sebagai unsur dasar segala aspek kehidupan di bumi. Karbon dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita mengkonsumsi makanan, dari udara yang kita hirup, di dalam tanah, dan bahkan 20% dari tubuh manusia tersusun atas karbon. Lantas, mengapa emisi karbon berbahaya? Sebelumnya, kita harus paham terlebih dahulu mengenai apakah itu emisi karbon. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Atau sederhananya, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon dapat terjadi secara alami, contohnya melalui respirasi makhluk hidup, proses dekomposisi makhluk hidup, dan letusan gunung berapi. Dan pada dasarnya, emisi karbon di bumi sudah sepatutnya terjadi secara seimbang. Namun, seiring berjalannya waktu, akibat aktivitas manusia di berbagai aspek mengakibatkan ketidakseimbangan antara karbon yang terdapat di atmosfer dan karbon yang diserap oleh makhluk hidup. Berbagai aktivitas manusia, seperti kegiatan peternakan, perkebunan, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor menjadi contoh aktivitas yang merupakan sumber emisi karbon yang berlebih di atmosfer. Titik bahaya dari emisi karbon dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Emisi karbon yang terus-menerus berlebih akan berdampak besar pada pemanasan global atau efek rumah kaca, di mana suhu di bumi akan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Hal inilah yang mengharuskan diri kita bersinergi dengan setiap lapisan masyarakat dan pemerintah untuk segera berbenah dalam misi pengurangan emisi karbon. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar keempat di dunia. Hal ini menjadi tamparan bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan upaya besar-besaran guna memperbaiki kondisi tersebut. Indonesia telah mengumumkan komitmennya dalam Paris Agreement untuk melakukan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan turut bergerak aktif mencegah terjadinya perubahan iklim. Salah satu acuan pelaksanaannya yaitu Indonesia berambisi untuk menurunkan emisi karbon hingga tahun 2020 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional. Tentu saja, hal ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi negara kita, mengingat Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan yang berujung pada emisi karbon. Salah satu permasalahan utama terkait emisi karbon di Indonesia dihasilkan dari sektor transportasi.
Berdasarkan International Energy Agency pada tahun 2015, emisi dari sektor transportasi Indonesia mencapai 30% dari total emisi karbon dioksida. Yang mana transportasi darat menjadi posisi pertama yang menghasilkan emisi terbesar. Sampai saat ini, sebagian besar moda transportasi yang ada di Indonesia masih memanfaatkan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan, sehingga dibutuhkan solusi yang inovatif dan rencana pencegahan yang tegas. Permasalahan lainnya yang menjadi sumber emisi karbon di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, emisi karbon di Indonesia pada tahun 2021 akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai 41,4 juta ton CO2e. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021 memproduksi emisi karbon yang lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni meningkat sebesar 2,7%. Jika diakumulasikan, emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 hingga 2021 di Indonesia mencapai 980,5 juta ton CO2e. Sungguh nilai yang fantastis, bukan? Selain masalah kebakaran hutan dan lahan, Indonesia juga menghadapi masalah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pernahkah kamu berpikir seberapa besar dampak buruk dari sisa-sisa makanan yang tidak kamu habiskan? Sampah organik dari sisa-sisa makanan yang kita produksi setiap hari ternyata juga dapat menyumbangkan emisi karbon. Menurut data informasi dari Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa sampah sisa makanan di Indonesia menetapi urutan pertama berdasarkan komposisi sampah, yaitu sebesar 40,14% per tahun jika dibandingkan dengan jenis sampah yang lain. Bahkan lebih besar dari jumlah sampah plastik. Nah, mengapa dari sampah makanan saja sangat berdampak negatif? Saat ini, kita membuang sampah makanan, hal ini juga berarti kita juga membuang percuma setiap sumber daya yang telah digunakan untuk menanam, memelihara, atau menghasilkan makanan tersebut. Tumpukan sampah yang dihasilkan dan dibuang di TPA akan terurai dan membusuk. Dan dari proses ini akan menghasilkan gas metana yang juga merupakan dari gas rumah kaca. Metana mempunyai 23 kali lipat potensi resiko penyebab global warming jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Selain permasalahan yang telah dijabarkan, masih banyak lagi penyebab emisi karbon di Indonesia. Dimulai dari aktivitas keseharian manusia yang dapat meninggalkan jejak karbon hingga sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian memiliki kontribusi emisi gas rumah kaca 13% terhadap total emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sedangkan sektor peternakan menyumbang sebesar 18% dari total emisi gas rumah kaca yang diukur dalam kadar karbon dioksida dan metana. Sumber gas rumah kaca pada sektor peternakan dapat berasal dari aktivitas pencernaan dan pengelolaan limbah ternak. Nah, saat ini berbagai negara di belahan dunia tengah mengupayakan solusi untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Setiap tahunnya, 197 negara yang tergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB atau dikenal dengan Conference of the Parties menjadikan perubahan iklim sebagai agenda utama. Negara-negara tersebut bersepakat untuk memerangi emisi karbon. Amerika pun sebagai negara penyumbang emisi karbon terbesar kedua di dunia telah mengupayakan berbagai macam cara dalam rangka untuk mencapai netral karbon pada tahun 2050. Pengurangan emisi di bidang transportasi menjadi fokus utama mereka. Amerika menargetkan pada tahun 2020 setengah dari kendaraan baru diganti menjadi kendaraan yang bebas emisi. Langkah yang kedua, yaitu dengan dekarbonisasi sektor listrik, di mana negara ini cukup ambisius untuk mempercepat peralihan menuju sistem listrik yang bersih dan bebas polusi karbon. Dan yang ketiga, dengan melakukan penanaman pohon. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia sendiri telah mengupayakan berbagai cara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sebetulnya diuntungkan dengan kondisi geografisnya. Luasnya daerah pesisir dan lautan di Indonesia menjadi potensi besar untuk mengurangi emisi karbon dengan terfokus pada blue carbon. Blue carbon sendiri merupakan sebutan untuk karbon yang disimpan dalam ekosistem pesisir dan lautan. Ekosistem pesisir tersebut meliputi mangrove, padang lamun, dan rawa-rawa. Ekosistem pesisir ini harus menjadi perhatian khusus karena kegunaannya dalam menyerap dan menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan di daratan. Berdasarkan peta mangrove nasional tahun 2021, diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia mencapai kurang lebih 3,3 hektar dan jumlah ini mencakup 23% dari luasan mangrove dunia. Potensi serapan karbon rata-rata oleh mangrove Indonesia juga cukup besar, yakni mencapai 52,85 ton karbon dioksida per hektar per tahun. Dengan potensi ini, pelestarian ekosistem mangrove dan pesisir menjadi salah satu opsi bagi Indonesia dalam memerangi emisi karbon yang berlebih. Selain itu, melalui perkembangan teknologi dan bioteknologi juga menjadi solusi inovatif yang dapat diterapkan. Misalnya, seperti pemanfaatan energi terbarukan yang berbasis tenaga surya, hidro, dan bioenergi. Dalam rangka untuk mendukung percepatan pengurangan emisi karbon ini, tentunya diperlukan usaha kolektif dari berbagai pihak. Berbicara tentang pelestarian mangrove dan pemanfaatan teknologi mungkin merupakan suatu hal yang besar dan tidak dapat dilakukan sendiri. Lalu, bagaimana cara kita sebagai individu turut berperan dalam mengurangi emisi karbon? Tentunya kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal kecil seperti menggunakan kendaraan umum, menghemat pemakaian listrik di rumah, memisahkan sampah organik dengan yang non-organik, kreatif dalam mengolah sampah organik, dan menerapkan mindful eating dengan selalu menghabiskan makanan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan secara bersama-sama dan konsisten akan berujung pada perubahan besar di kemudian hari. Jadi, mulai detik ini, mari kita bergerak untuk mewujudkan lingkungan dan dunia yang nyaman, tentram bagi kita. Mari kawan-kawan, kita bersama sebagai generasi muda mulai berperan aktif memerangi emisi karbon di sekitar lingkungan kita. Iya, kita, karena kalau bukan kita, yang maju mau siapa lagi? Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ayo, kurangi emisi karbon. Jalan-jalan ketemu kekasih. Sekian dari saya, terima kasih.